berupa terowongan rahasia di bawah toko Jun. Jun segera menyuruh mereka semua masuk ke bawah sana, sementara ia kembali ke toko untuk menyiapkan jebakan berupa tabung gas kecil dan paku yang dimasukkan ke dalam microwave. Jun dan kawan-kawan berada di dalam terowongan, namun pintu lapis baja yang harus mereka lewati tidak bisa dibuka akibat karantina. Jun lagi-lagi menunjukkan keahliannya dengan memanfaatkan listrik untuk menghancurkan pintu tersebut. Namun, ia harus kembali ke atas untuk mencari benda logam yang diperlukan. Di dalam toko, Jun menggunakan beberapa benda sebagai bom asap beracun untuk menghalangi bos besar sementara waktu. Ia terlibat dalam pertarungan sengit melawan Gorgon. Setelah perkelahian brutal, Jun akhirnya berhasil melumpuhkan Gorgon. Selagi Jun dan kawan-kawan berusaha menjebol pintu baja dengan listrik, bos besar menemukan Gorgon sudah mati dalam kondisi mengenaskan. Anak didik bos besar, Cherry, yang menganggap Gorgon sebagai kakak sendiri, meminta izin untuk membalas dendam dan menghabisi Jun dengan tangannya sendiri. Pertarungan antara Jun dan Cherry berlangsung sengit. Meski Cherry mampu mengimbangi kemampuan bertarung Jun, pengalaman dan kecerdikan Jun membantunya unggul. Pada akhirnya, Cherry melepaskan 2 granat dan membuat Jun pingsan. Setelah siuman, Jun mengejar kelompoknya yang sudah lebih dulu mencari jalan keluar. Di akhir cerita, Samsul, yang ternyata adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari, terungkap. Dalam momen yang penuh emosi, Jun tidak melakukan perlawanan ketika Samsul menusuknya dengan pisau. Samsul pun menyadari bahwa orang yang ia serang adalah ayahnya sendiri. Ending yang cukup mengejutkan, Jun terluka parah dan mengalami koma jangka panjang, sementara Samsul memutuskan untuk pulang ke Tiongkok. Yuli, di sisi lain, akan memulai hidup baru dan menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok teroris. Namun, twist terakhir, pendeta yang menemani mereka ternyata anak didik setia bos besar dan telah mengambil flash disk tersebut. Tamat. Jujur, saya agak kaget saat melihat menit-menit akhir film. Kok mirip banget sama film The Equalizer pertama? Ternyata memang terinspirasi dari sana. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan seorang ayah tidak pernah ada alasan kenapa dan untuk apa. Yang ia tahu hanyalah demi kita. Ingat, air mata seorang ayah hanya terdapat di lubuk hatinya yang paling dalam. Lama kemudian, ada panggilan telepon dari pejabat penting pemerintahan. Ternyata, kelompok teroris ini didanai dan dikendalikan oleh pejabat tersebut. Mendengar bahwa salah satu dari mereka berkhianat dan akan menjadi saksi, si pejabat pun ketar-ketir dan memerintahkan bos besar untuk segera menangkap wanita itu. Jika tidak, bukan hanya kelompok mereka yang akan dibubarkan, tetapi juga nama si pejabat akan ikut terseret, dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Si pejabat memberikan waktu 12 jam kepada bos besar untuk menangkap wanita tersebut. Jika dalam 12 jam itu tidak berhasil, si pejabat akan memutuskan komunikasi dan berhenti mendanai kelompoknya. Bos besar memerintahkan anak didiknya, Cherry, yang mengaku telah berhasil melacak keberadaan wanita itu menggunakan alat pelacak khusus. Sebelum menuju lokasi, bos menyuruh anak didiknya yang lain, sebut saja Samsul, untuk meledakkan satu-satunya jalan pembunuhan agar siapapun, termasuk sang pengkhianat, tidak bisa masuk atau keluar dari kota tersebut. Kembali ke Jun, ia dan beberapa orang masih berada di tokonya. Menurut berita di radio, satu-satunya akses jalan menuju luar sudah tertutup oleh longsor. Dengan kata lain, mereka semua harus terjebak di kota kecil ini. Tak lama,
Muncullah seorang pendeta yang menggendong seorang anak yang terluka, termasuk seorang wanita yang tiada lain adalah mantan anggota teroris yang berkhianat itu, bernama Yuli. Masih belum diketahui apa latar belakang Jun di masa lalu, tetapi ia nampaknya mengetahui banyak hal, termasuk cara menangani luka parah yang dialami oleh bocah tersebut. Lalu muncullah kelompok teroris, jumlahnya mungkin puluhan, yang siap menyerang toko milik Jun. Merasa tidak bersalah dan tidak ingin terlibat dalam konflik ini, Logai dan 2 warga sipil pun memutuskan keluar untuk menyerahkan diri. Namun, Jun berhasil menyelamatkan Logai dengan menariknya kembali ke dalam toko. Bos besar teroris, seorang yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya, muncul. Sebagai orang tua yang berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi. Bos besar menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang di dalam toko untuk menyerahkan Yuli dan bocah tersebut demi imbalan sekoper uang. Bos memberikan waktu 3 menit bagi mereka untuk berpikir. Jika waktunya habis, bos akan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tidak ingin menyeret orang lain dalam masalahnya, Yuli memutuskan untuk menyerahkan diri. Diam-diam, ia menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok teroris kepada Jun. Namun, entah siapa Jun ini, sampai-sampai ia berani mencegah Yuli keluar dan menantang bos besar serta kelompoknya. Bos besar pun memanggil anak didiknya yang lain, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan penutup kepala yang terbuat dari ember besi bernama Gorgon, untuk masuk dan mengambil Yuli serta bocah tersebut. Kota ini dulunya adalah bekas zona peperangan, sehingga ada sebuah tempat perlindungan. Sebuah film berjudul Fury 12 Howards tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pria Tiongkok yang hidup di negara asing dan harus menghadapi kelompok teroris berbahaya. Jelas ini adalah film penuh adrenalin. Tapi pertanyaannya, seberapa menegangkankah alur ceritanya? Selamat menonton, dan cekidot, berlatar di negara asing, kisah akan berfokus pada seorang pria Tiongkok bernama Jun. Sudah 10 tahun sejak ia kehilangan istri dan kedua anaknya dalam sebuah insiden ledakan yang membuat mereka semua tewas terbakar. Istri dan anak perempuannya berhasil diidentifikasi dan sudah dikuburkan dengan tenang, sedangkan jasad anak lelakinya belum ditemukan sama sekali. Selama 10 tahun ini, Jun terus bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan apakah jasad anak lelakinya sudah ditemukan atau belum. Tak seperti polisi di negara kita, aparat berwajib di negara asing ini kurang sigap dalam menangani sebuah kasus. Bahkan sering terjadi kasus salah tangkap. Yang lebih parah lagi, polisi di negara asing ini sering menjadikan korban sebagai tersangka. Sementara pelaku asli berkeliaran bebas di luar sana. Seperti biasa, Jun pun pulang dengan tangan kosong. Ia menggunakan kendaraan umum yang dikendarai oleh seorang bapak supir yang kebetulan juga orang Tiongkok. Melihat Jun yang hampir setiap minggu pergi ke kantor polisi membuat si supir lelah sendiri melihatnya. Dia meminta Jun untuk menyerah saja, merelakan keluarganya, dan fokus pada masa depan. Namun, Jun mengaku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa menguburkan putranya yang diketahui memiliki tanda lahir berwarna merah di bagian belakang. Jun tinggal di sebuah kota kecil, khusus komunitas orang-orang Tiongkok. Ia mengelola sebuah tos serba kecil-kecilan yang terus dipertahankannya sejak kehilangan keluarganya. Kebetulan hari itu sedang lumayan ramai pengunjung. Salah satunya adalah si Logai alias Lobagaya yang terlihat kaya raya tapi tetap minta diskon. Bahkan bersikap rese dengan merendahkan Jun. Beruntung ada pengunjung lain bernama Susan, seorang wanita malam
Atau supaya lebih sopan, kita sebut saja wanita pengecerit. Ia memberikan diskon 50% khusus malam ini kepada siapa saja yang mau mengusir si Loge itu keluar. Tak lama, muncullah 2 polisi setempat yang sedang berpatroli dan memang sudah mengenal Jun dengan baik. Saat mereka masih beraktivitas, tiba-tiba terjadi getaran dahsyat. 1 jam sebelumnya, kita diperlihatkan sebuah rumah aman yang dijaga ketat oleh 2 anggota khusus FBI. 3 anak kecil sempat melempari mereka, dianggap hanya mengotori tempat tersebut, hingga akhirnya muncul kelompok teroris yang menyerang lokasi tersebut. Di dalam rumah itu ada seorang wanita yang merupakan saksi yang dilindungi. Wanita ini adalah mantan anggota teroris yang berbelok arah, sehingga ia diburu oleh organisasinya sendiri. Ketika salah satu tentara memeriksa wanita tersebut, ia sudah kabur melalui jalan belakang. Saat kelompok teroris berhasil menerobos masuk, mereka hanya menemukan beberapa pasukan khusus dan membiarkan sang kapten hidup untuk diinterogasi. Kapten pun dibawa menghadap bos besar teroris untuk ditanyai mengenai keberadaan wanita itu. Namun, karena kapten juga tidak mengetahuinya, ia hanya bisa terdiam. Berupa terowongan rahasia di bawah toko Jun. Jun segera menyuruh mereka semua masuk ke bawah sana, sementara ia kembali ke toko untuk menyiapkan jebakan berupa tabung gas kecil dan paku yang dimasukkan ke dalam microwave. Jun dan kawan-kawan berada di dalam terowongan, namun pintu lapis baja yang harus mereka lewati tidak bisa dibuka akibat kehadiran. Jun lagi-lagi menunjukkan keahliannya dengan memanfaatkan listrik untuk menghancurkan pintu tersebut. Namun, ia harus kembali ke atas untuk mencari benda logam yang diperlukan. Di dalam toko, Jun menggunakan beberapa benda sebagai bom asap beracun untuk menghalangi bos besar sementara waktu. Ia terlibat dalam pertarungan sengit melawan Gorgon. Setelah perkelahian brutal, Jun akhirnya berhasil melumpuhkan Gorgon. Selagi Jun dan kawan-kawan berusaha menjebol pintu baja dengan listrik, bos besar menemukan Gorgon sudah mati dalam kondisi mengenaskan. Anak didik bos besar, Cherry, yang menganggap Gorgon sebagai kakak sendiri, meminta izin untuk membalas dendam dan menghabisi Jun dengan tangannya sendiri. Pertarungan antara Jun dan Cherry berlangsung sengit. Meski Cherry mampu mengimbangi kemampuan bertarung Jun, pengalaman dan kecerdikan Jun membantunya unggul. Pada akhirnya, Cherry melepaskan 2 granat dan membuat Jun pingsan. Setelah siuman, Jun mengejar kelompoknya yang sudah lebih dulu mencari jalan keluar. Di akhir cerita, Samsul, yang ternyata adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari, terungkap. Dalam momen yang penuh emosi, Jun tidak melakukan perlawanan ketika Samsul menusuknya dengan pisau. Samsul pun menyadari bahwa orang yang ia serang adalah ayahnya sendiri. Ending yang cukup mengejutkan, Jun terluka parah dan mengalami koma jangka panjang, sementara Samsul memutuskan untuk pulang ke Tiongkok. Yuli, di sisi lain, akan memulai hidup baru dan menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok teroris. Namun, twist terakhir, pendeta yang menemani mereka ternyata anak didik setia bos besar dan telah mengambil flash disk tersebut. Tamat. Jujur, saya agak kaget saat melihat menit-menit akhir film. Kok mirip banget sama film The Equalizer pertama? Ternyata memang terinspirasi dari sana. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan seorang ayah. Pernah ada alasan kenapa dan untuk apa. Yang ia tahu hanyalah demi kita. Ingat, air mata seorang ayah hanya terdapat di lubuk hatinya yang paling dalam. Tak lama kemudian, ada panggilan telepon dari pejabat penting pemerintahan. Ternyata, kelompok teroris ini didanai dan dikendalikan oleh pejabat tersebut.
Mendengar bahwa salah satu dari mereka berkhianat dan akan menjadi saksi, si pejabat pun ketar-ketir dan memerintahkan bos besar untuk segera menangkap wanita itu. Jika tidak, bukan hanya kelompok mereka yang akan dibubarkan, tetapi juga nama si pejabat akan ikut terseret, dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Si pejabat memberikan waktu 12 jam kepada bos besar untuk menangkap wanita tersebut. Jika dalam 12 jam itu tidak berhasil, si pejabat akan memutuskan komunikasi dan berhenti mendanai kelompoknya. Bos besar memerintahkan anak didiknya, Cherry, yang mengaku telah berhasil melacak keberadaan wanita itu menggunakan alat pelacak khusus. Sebelum menuju lokasi, bos menyuruh anak didiknya yang lain, sebut saja Samsul, untuk meledakkan satu-satunya jalan pegunungan agar siapapun, termasuk sang pengkhianat, tidak bisa masuk atau keluar dari kota tersebut. Kembali ke Jun, ia dan beberapa orang masih berada di tokonya. Menurut berita di radio, satu-satunya akses jalan menuju luar sudah tertutup oleh longsor. Dengan kata lain, mereka semua harus terjebak di kota kecil ini. Tak lama, muncullah seorang pendeta yang menggendong seorang anak yang terluka, termasuk seorang wanita yang tiada lain adalah mantan anggota teroris yang berkhianat itu, bernama Yuli. Masih belum diketahui apa latar belakang Jun di masa lalu, tetapi ia tampaknya mengetahui banyak hal, termasuk cara menangani luka parah yang dialami oleh bocah tersebut. Lalu muncullah kelompok teroris, jumlahnya mungkin puluhan, yang siap menyerang toko milik Jun. Merasa tidak bersalah dan tidak ingin terlibat dalam konflik ini, Logai dan 2 warga sipil pun memutuskan keluar untuk menyerahkan diri. Namun, Jun berhasil menyelamatkan Logai dengan menariknya kembali ke dalam toko. Bos besar teroris, seorang yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya, muncul. Sebagai orang tua yang berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi. Bos besar menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang di dalam toko untuk menyerahkan Yuli dan bocah tersebut demi imbalan sekoper uang. Bos memberikan waktu 3 menit bagi mereka untuk berpikir. Jika waktunya habis, bos akan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tidak ingin menyeret orang lain dalam masalahnya, Yuli memutuskan untuk menyerahkan diri. Diam-diam, ia menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok teroris kepada Jun. Namun, entah siapa Jun ini, sampai-sampai ia berani mencegah Yuli keluar dan menantang bos besar serta kelompoknya. Bos besar pun memanggil anak didiknya yang lain, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan penutup kepala yang terbuat dari ember besi bernama Gorgon, untuk masuk dan mengambil Yuli serta bocah tersebut. Kota ini dulunya adalah bekas zona peperangan, sehingga ada sebuah tempat perlindungan. Sebuah film berjudul Fury 12 Hours tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pria Tiongkok yang hidup di negara asing dan harus menghadapi kelompok teroris berbahaya. Jelas ini adalah film penuh adrenalin. Tapi pertanyaannya, seberapa menegangkankah alur ceritanya? Selamat menonton, dan cekidot, berlatar di negara asing, kisah akan berfokus pada seorang pria Tiongkok bernama Jun. Sudah 10 tahun sejak ia kehilangan istri dan kedua anaknya dalam sebuah insiden ledakan yang membuat mereka semua tewas terbakar. Istri dan anak perempuannya berhasil diidentifikasi dan sudah dikuburkan dengan tenang, sedangkan jasad anak lelakinya belum ditemukan sama sekali. Selama 10 tahun ini, Jun terus bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan apakah jasad anak lelakinya sudah ditemukan atau belum. Tak seperti polisi di negara kita, aparat berwajib di negara asing ini kurang sigap dalam menangani sebuah kasus.
Bahkan sering terjadi kasus salah tangkap. Yang lebih parah lagi, polisi di negara asing ini sering menjadikan korban sebagai tersangka, sementara pelaku asli berkeliaran bebas di luar sana. Seperti biasa, Jun pun pulang dengan tangan kosong. Ia menggunakan kendaraan umum yang dikendarai oleh seorang bapak supir, yang kebetulan juga orang Tiongkok. Melihat Jun yang hampir setiap minggu pergi ke kantor polisi, membuat si supir lelah sendiri melihatnya. Dia meminta Jun untuk menyerah saja, merelakan keluarganya, dan fokus pada masa depan. Namun, Jun mengaku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa menguburkan putranya yang diketahui memiliki tanda lahir berwarna merah di bagian belakang. Jun tinggal di sebuah kota kecil, khusus komunitas orang-orang Tiongkok. Ia mengelola sebuah tos serba kecil-kecilan yang terus dipertahankannya sejak kehilangan keluarganya. Kebetulan hari itu sedang lumayan ramai pengunjung. Salah satunya adalah si Logai alias Lobagaya yang terlihat kaya tapi tetap minta diskon. Bahkan bersikap rese dengan merendahkan Jun. Beruntung, ada pengunjung lain bernama Susan, seorang wanita malam. Supaya lebih sopan, kita sebut saja wanita pengecrit. Ia memberikan diskon 50% khusus malam ini kepada siapa saja yang mau mengusir si Loge itu keluar. Tak lama, muncullah dua polisi setempat yang sedang berpatroli dan memang sudah mengenal Jun dengan baik. Saat mereka masih beraktivitas, tiba-tiba terjadi getaran dahsyat. 1 jam sebelumnya, kita diperlihatkan sebuah rumah aman yang dijaga ketat oleh 2 anggota khusus FBI. 3 anak kecil sempat melempari mereka, dianggap hanya mengotori tempat tersebut. Hingga akhirnya muncul kelompok teroris yang menyerang lokasi tersebut. Di dalam rumah itu ada seorang wanita yang merupakan saksi yang dilindungi. Wanita ini adalah mantan anggota teroris yang berbelok arah, sehingga ia diburu oleh organisasinya sendiri. Ketika salah satu tentara memeriksa wanita tersebut, ia sudah kabur melalui jalan belakang. Saat kelompok teroris berhasil menerobos masuk, mereka hanya menemukan beberapa pasukan khusus dan membiarkan sang kapten hidup untuk diinterogasi. Kapten pun dibawa menghadap bos besar teroris untuk ditanyai mengenai keberadaan wanita itu. Namun, karena kapten juga tidak mengetahuinya, ia hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, ada panggilan telepon dari pejabat penting pemerintahan. Ternyata, kelompok teroris ini didanai dan dikendalikan oleh pejabat tersebut. Mendengar bahwa salah satu dari mereka berkhianat dan akan menjadi saksi, si pejabat pun ketar-ketir dan memerintahkan bos besar untuk segera menangkap wanita itu. Jika tidak, bukan hanya kelompok mereka yang akan dibubarkan, tetapi juga nama si pejabat akan ikut terseret, dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Si pejabat memberikan waktu 12 jam kepada bos besar untuk menangkap wanita tersebut. Jika dalam 12 jam itu tidak berhasil, si pejabat akan memutuskan komunikasi dan berhenti mendanai kelompoknya. Bos besar memerintahkan anak didiknya, Cherry, yang mengaku telah berhasil melacak keberadaan wanita itu menggunakan alat pelacak khusus. Sebelum menuju lokasi, bos menyuruh anak didiknya yang lain, sebut saja Samsul, untuk meledakkan satu-satunya jalan pegunungan agar siapapun, termasuk sang pengkhianat, tidak bisa masuk atau keluar dari kota tersebut. Kembali ke Jun, ia dan beberapa orang masih berada di tokonya. Menurut berita di radio, satu-satunya akses jalan menuju luar sudah tertutup oleh longsor. Dengan kata lain, mereka semua harus terjebak di kota kecil ini. Tak lama, muncullah seorang pendeta yang menggendong seorang anak yang terluka.
termasuk seorang wanita yang tiada lain adalah mantan anggota teroris yang berkhianat itu, bernama Yuli. Masih belum diketahui apa latar belakang Jun di masa lalu, tetapi ia tampaknya mengetahui banyak hal, termasuk cara menangani luka parah yang dialami oleh bocah tersebut. Lalu muncullah kelompok teroris, jumlahnya mungkin puluhan, yang siap menyerang toko milik Jun. Merasa tidak bersalah dan tidak ingin terlibat dalam konflik ini, Logai dan 2 warga sipil pun memutuskan keluar untuk menyerahkan diri. Namun, Jun berhasil menyelamatkan Logai dengan menariknya kembali ke dalam toko. Bos besar teroris, seorang yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya, muncul. Sebagai orang tua yang berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi. Bos besar menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang di dalam toko untuk menyerahkan Yuli dan bocah tersebut demi imbalan skoper uang. Bos memberikan waktu 3 menit bagi mereka untuk berpikir. Jika waktunya habis, bos akan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tidak ingin menyeret orang lain dalam masalahnya, Yuli memutuskan untuk menyerahkan diri. Diam-diam, ia menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok teroris kepada Jun. Namun, entah siapa Jun ini, sampai-sampai ia berani mencegah Yuli keluar dan menantang bos besar serta kelompoknya. Bos besar pun memanggil anak didiknya yang lain, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan penutup kepala yang terbuat dari ember besi bernama Gorgon, untuk masuk dan mengambil Yuli serta bocah tersebut. Kota ini dulunya adalah bekas zona peperangan, sehingga ada sebuah tempat perlindungan